Bismillah, barakallahu fikum. Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah ketika orang yang meninggal ketika sedang sujud saat sholat, itu tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana dengan orang yang menjelang wafatnya antara hidup dan mati selama 10 hari seperti sudah tidak bernafas dalam beberapa menit tetapi bernafas kembali? Apakah ini termasuk su'ul ataukah husnul khotimah? Mmm, ini mungkin ada satu lagi Ustadz yang mungkin juga serupa. Apakah meninggal dalam keadaan yang afwan mengenaskan, misalnya tertabrak, kecelakaan, dan lain-lain itu berpengaruh dengan husnul khotimahnya? Na'am, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Berkaitan dengan orang yang mati dalam kondisi sujud. Tentunya itu masuk dalam yang kita sebutkan di tanda-tanda orang mati husnul khatim. Di mana mati dalam kondisi beramal soleh. Amal soleh apa saja. Mau sujud, atau dia di masjid sedang berzikir, atau sedang membaca Al-Quranul Karim, atau dalam kondisi dia berpuasa, matinya dalam kondisi berpuasa. Sampai ada sebagian ulama salaf itu ketika dia merasa haus, minta air. Dikasih air, ditanya, udah azan? Belum. Jadi, sampai akhirnya dia meninggal dunia dalam kondisi belum berbuka. Jadi mati dalam atau sedang mengamalkan amalan soleh, semoga itu tanda husnul khatimah. Baik, adapun berkaitan dengan orang tadi yang dikatakan 10 hari dia dalam kondisi sulit. Sadar nggak sadar, bernafas, nanti hilang nafasnya. Mungkin sekarang kan orang bisa melihat denyut nadinya, atau nafas dia, jantung dia, tahu-tahu nanti berhenti, nanti hidup lagi, berhenti. Pada pembahasan tentang sakaratul maut, kita sampaikan bahwasanya orang itu sakarat mautnya bisa sebentar. Bisa sebentar, sejam, 2 jam, bisa jadi lama. Bisa jadi berhari-hari. Apakah itu tanda su'ul khatimah atau husnul khatimah? Wallahu a'lam bissawab. Karena bisa jadi disusahkan sakarat mautnya supaya dimudahkan dia dihisapnya nantinya. Karena segala kesulitan, segala kesusahan, segala duka yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan ini, itu penghapusan dosa. Jadi, disulitkannya sakaratul maut, itu tidak harus jadi tanda su'ul khatimah. Bisa jadi itu tanda husnul khatimah. Atau kalau kita nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi Allah menghapuskan dosa-dosa dia dengan didahsyatkannya ketika dia sakaratul maut. Ini berkaitan dengan orang yang beriman tentunya. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi. Kok jadi lupa? Ya Ustadz, jadi apakah meninggal yang dalam keadaan afwan fisiknya yang mengenaskan, ya, misalnya tertabrak, kecelakaan? Siap jamaah, subhanallah ya. Yang pertama Rasulullah SAW berdoa berlindung dari mati dalam kondisi buruk ya. Beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hadam, dari ketimpa ya, minal gharaq, mati dari tenggelam, wa minal haraq, mati terbakar ya. Beliau berlindung dengan mati seperti itu. Akan tetapi beliau menjadikan orang-orang yang mati dalam kondisi seperti itu hukumnya hukum syahid. Karena dia merasakan berat ya ketika dia mati dalam kondisi tabrakan ya. Tentunya ada rasa sakit mungkin yang harus dia lewatin. Mati dalam kondisi tertindih, mati terkena gempa. Nabi berlindung dari mati seperti itu. Tapi di sisi lain Nabi menyebutkan mati-mati seperti itu mati termasuk syahid. Hitungannya orang itu mati syahid. Seperti wanita yang meninggal dunia dalam kondisi melahirkan. Dia itu terhitung mati syahid. Harapannya dia ini ya husnul khatimah. Sebagaimana kita tahu orang yang mati syahid itu diampuni, mati di medan perang. Diampuni, kalau kita melihat orang mati di medan perang kan mati dalam kondisi baik. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia orang syahid. Karena wallahu a'lam, apakah niatnya dia lillahi ta'ala atau tidak. Kalau secara kasat mata dia mati di medan perang. Dan kita tahu korek api neraka yang pertama juga orang yang mati syahid. Karena masalahnya niat. Sehingga tetap dalam semua itu, tadi yang kita bicarakan masalah keimanan, masalah istiqomah,
itu menjadi faktor utama dalam orang husnul khotimah. Bukan cuma model matinya. Cuma kelihatan, oh ini mati hari Jumat, oh ini mati di medan perang. Ya kita berharap sih. Tapi yang terpenting apakah dia benar-benar jujur dalam perjuangannya. Sehingga orang yang mati mengenaskan tadi, semua ya kalau dikatakan itu tanda husnul khotimah, tidak juga. Dan semoga itu jadi tanda husnul khotimah. Sebagaimana Nabi menyebutkan, orang yang mati dalam kondisi tenggelam, terbakar, atau tertimpa sesuatu, dia hukumnya hukum syahid sebenarnya. Tapi orang yang mati syahid pun, kembali tadi, bahwasanya ada yang masuk neraka, karena ternyata dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Na'udzubillah minna.